Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi berkaitan dengan persilangan makhluk hidup, di mana materi ini adalah kelanjutan dari pertemuan berikutnya, yaitu berkaitan dengan istilah-istilah dalam pewarisan sifat. Baik, untuk persilangan makhluk hidup ini kita awali dengan persilangan monohibrid. Apa yang dimaksud dengan persilangan monohibrid? Persilangan monohibrid adalah persilangan dengan satu sifat beda. Misalkan persilangan antara bunga mawar merah dengan mawar putih. Contoh lagi misalkan persilangan antara mangga berasa manis dengan mangga berasa asam dan lain-lain. Untuk persilangan monohibrid ini nantinya kita bagi menjadi dua, yaitu persilangan monohibrid dominan penuh dan persilangan intermediate. Pada kesempatan ini kita akan membahas contoh seperti apa persilangan dominan penuh dan intermediate pada persilangan monohibrid. Yang A yaitu persilangan dominan penuh. Apa itu persilangan dominan penuh? Persilangan dominan penuh adalah persilangan di mana sifat dominan menutupi sifat resesif. Anak-anak tentunya masih ingat apa itu dominan dan apa itu resesif. Dominan adalah sifat yang menutupi, sementara resesif adalah sifat yang ditutupi. Untuk lebih jelasnya, seperti apa persilangan dominan penuh? Mari kita lihat contoh atau kasus berikut ini. Mawar merah M besar disilangkan dengan bunga mawar putih M kecil. Tentukan perbandingan genotif dan fenotipnya pada keturunan kedua atau F2 jika warna merah dominan terhadap warna putih. Untuk pembahasannya, kita tentukan dulu parentalnya atau induknya. Sebagai parental 1 atau induk 1 dalam soal tadi tertera adalah mawar merah. Mawar merah dengan genotip M besar kita silangkan dengan mawar putih dengan genotip M kecil. Setelah kita tahu genotipnya, kita tentukan gametnya. Gamet adalah sel kelamin yang bersifat haploid. Untuk warna merah dengan genotip M besar, maka gametnya adalah M besar. Kemudian untuk mawar putih dengan genotip M kecil, maka gametnya adalah M kecil. Antara mawar merah dengan mawar putih yang masing-masing tadi, gametnya tadi kan untuk mawar merah kan M besar, sedangkan untuk mawar putih adalah M kecil. Antar gamet ini bertemu. Nah, pertemuan antar gamet M besar dan M kecil itu menjadi keturunan pertama atau F1. Sehingga F1-nya kita temukan yaitu antara M besar dan M kecil. Kita tulis begini. Lah M besar M kecil itu nanti berwarna apa? Bunga yang dihasilkan? Yang dihasilkan adalah berwarna merah. Kenapa demikian? Karena dari soal tadi dikatakan bahwa warna merah dominan dengan warna putih. Walaupun pada keturunan pertama ini ada M besar dan ada M kecil, di mana M besar ini membawa sifat merah, M kecil membawa sifat putih. Tetapi sifat putih yang ada di sini ditutupi oleh sifat warna merah, sehingga yang tampak adalah warna merah. Ini untuk keturunan pertama. Pada soal yang ditanyakan bukan keturunan pertama. Yang ditanyakan adalah bagaimana genotif dan fenotip pada keturunan kedua. Untuk menjawab itu, maka keturunan pertama atau F1 ini kita jadikan sebagai induk. Sehingga kita silangkan antar sesama F1. Kita lihat begini.
Untuk induk 2 atau P2, induk 2 atau P2 ini adalah keturunan pertama tadi. Sesama kita silangkan. Jadi mawar merah dengan genotip M besar, M kecil. Kita silangkan dengan sesamanya, yaitu merah dengan genotip M besar, M kecil. Lah dari mawar merah ini kita cari gametnya. Seperti apa gametnya? Untuk mawar merah dengan genotip M besar M kecil, maka gametnya ada dua, yaitu M besar dan M kecil. Ya, M besar dan M kecil. Yang di sini induk ini juga sama. Karena di sana genotipnya adalah M besar dan M kecil, maka gametnya juga M besar M kecil. Dari gamet pada induk 1 dan induk 2 ini ya. Jadi M besar M kecil kita silangkan dengan M besar M kecil ini. Maka untuk mempermudah kita temukan dengan menggunakan tabel. Jadi ada 4 gamet ya. M besar, M kecil, M besar, dan M kecil. Lah kita silangkan menggunakan metode tabel seperti berikut ini. Nah ini menjadi F2. Kita lihat, kita tuliskan dulu. Ada M besar ya. Tadi ada M kecil. Satunya lagi ada M besar, ada M kecil. Nah, untuk mengisi di masing-masing tabel yang kosong, kita ketemukan kotak yang vertikal dengan arah horizontalnya. Seperti di kotak yang pertama ini. Ini adalah pertemuan antara M besar dan M besar. Sehingga di sini kita tuliskan M besar, M besar. Tabel di sini yaitu pertemuan antara M kecil dan M besar. Kita klik di sini. Nah, tetapi untuk menuliskannya kita dahulukan yang kapital. Sehingga di sini M besar, M kecil. Untuk yang tabel atau kolom yang sebelah bawah ini, kita tarik ke atas, di sana ada M besar. Kita tarik ke kiri ada M kecil. Maka di sini pertemuan antara M besar dengan M kecil. Dan yang terakhir ini kita tarik ke atas, itu M kecil. Kita tarik ke kiri, oh ini M kecil. Maka di sini adalah pertemuan antara M kecil dengan M kecil. Ini untuk genotipnya. Sementara untuk fenotipnya, sifat yang tampak seperti apa? Kita ketahui tadi bahwa M besar tadi adalah jelas dia berwarna merah. M besar M kecil ini adalah induk kedua tadi, P2-nya atau F1 tadi berwarna merah. M besar M kecil juga berwarna merah. Sementara M kecil tadi berwarna putih. Lah dari tabel ini maka bisa kita simpulkan bahwa perbandingan genotip pada F2 tadi ada 3 jenis, yaitu M besar banding M besar M kecil dibanding M kecil. Hasil perbandingannya berapa? M besarnya 1, M besar M kecilnya 2, M kecilnya 1. Sehingga perbandingan genotip pada F2 M besar dibanding M besar M kecil dibanding M kecil adalah 1 banding 2 banding 1. Untuk perbandingan fenotip pada F2 bagaimana? Kalau tadi kita melihat tabel, dari 4 tabel yang didapatkan dari persilangan tadi ternyata hanya ada 2 warna, yaitu warna merah dan warna putih. Warna merahnya jumlahnya 3, warna putihnya jumlahnya 1. Sehingga untuk perbandingan fenotip pada F2 merah dibanding dengan putih adalah 3 dibanding dengan 1. Ini untuk persilangan pada dominan penuh. Bagaimana untuk persilangan yang berikutnya, yaitu persilangan intermediate. Apa itu persilangan intermediate? Persilangan intermediate adalah persilangan di mana sifat yang muncul pada keturunan itu adalah gabungan dari sifat dua induknya.
Dari kata gabungan berarti tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah, tidak ada yang menutupi, dan tidak ada yang tertutupi. Maka dua-duanya memberikan keturunan, memberikan eh, sumbangsih pada keturunannya, sama-sama memberikan pengaruh. Lah, untuk memperjelasnya, saya berikan kasus mirip dengan soal yang pertama, tapi dengan sifat intermediate. Bunga mawar merah M besar disilangkan dengan bunga mawar putih M kecil. Tentukan perbandingan genotif dan fenotipnya pada keturunan kedua atau F2 jika warna merah intermediate terhadap warna putih. Jadi perbedaannya pada soalnya. Kalau tadi adalah dominan di sini ya. Kalau yang kedua ini adalah intermediate. Kita lihat bagaimana cara pengerjaannya. Sama langkahnya seperti dominan tadi, kita tentukan P1-nya dulu, induknya, induk pertamanya dulu. Yang kita silangkan adalah mawar merah ya, dengan genotip M besar. Kita silangkan dengan siapa? Kita silangkan dengan mawar putih bergenotip M kecil. Dari mawar merah dan mawar putih, kita tentukan gametnya. Yang mawar merah genotip M besar, maka gametnya adalah M besar. Sedangkan pada mawar putih yang genotipnya M kecil, maka gametnya adalah M kecil. Untuk keturunan pertama atau F1 adalah kita tuliskan aja gabungan dari gamet ini M besar, M kecil. M besar, M kecil ini nanti berwarna apa? Ingat, soal kita adalah intermediate. Yang namanya intermediate itu adalah merah tidak menutupi putih, putih pun juga tidak menutupi merah. Tapi merah dan putih bergabung menjadi satu. Kalau kita perhatikan warna merah dan warna putih jika digabung maka akan menghasilkan yang namanya merah muda atau pink. Sehingga untuk M besar M kecil itu nanti menghasilkan bunga mawar merah muda. Saya ulangi ya. Dari induknya M besar itu merah, M kecil putih, maka menghasilkan keturunan pertama dengan genotip M besar M kecil. Karena bersifat intermediate, maka warna merah dan warna putih sama-sama mempengaruhi sehingga menghasilkan keturunannya adalah warna merah muda. Terus bagaimana untuk F2-nya, keturunan keduanya? Untuk mencari perbandingan pada keturunan keduanya, langkahnya adalah kita silangkan F1 ini ya, M besar M kecil ini dengan sesamanya. Sehingga kita tuliskan induk kedua yaitu P2 berwarna merah muda dengan genotip M besar M kecil, kita silangkan dengan merah muda yaitu M besar M kecil. Kita tentukan dulu gametnya. M besar M kecil jelas gametnya M besar dan M kecil. Merah muda yang berikutnya adalah M besar dan M kecil. Terus selanjutnya kita gabungkan. Kita gabungkan antara M besar dengan M kecil itu. Kita tuliskan seperti tadi ya di tabel ini untuk menentukan F2-nya. Kita tuliskan yang pertama M besar, yang berikutnya adalah M kecil. Yang di sini adalah M besar, yang di sini adalah M kecil. Untuk mengisi tabel atau kotak yang ada di sini, berarti kan kita lihat ke atasnya ada M besar, ke sampingnya ada M besar, maka kita tulis di sini adalah M besar, M besar. Untuk kolom ini, berarti kita lihat ke atasnya M kecil, ke kirinya M besar. Maka ini pertemuan antara M kecil dan M besar, tapi yang kapital kita tulis terlebih dahulu sehingga menjadi M besar M kecil. Untuk yang tabel yang ada di sini, kita lihat ke atas. Oh, di sini ada M besar. Kita lihat ke kiri atau ke samping ada M kecil. Maka di sini pertemuan antara M besar dengan M kecil. Yang terakhir ini kita lihat ke atasnya M kecil, ke sampingnya M kecil. Sehingga di sini adalah pertemuan antara M kecil dengan M kecil.
Terus untuk perbandingan genotipnya bagaimana anak-anak? Untuk perbandingan genotipnya jelas tadi M besar itu adalah untuk warna merah. Kemudian M besar M kecil dari pertemuan dari keturunan pertama tadi itu adalah warna merah muda. M besar M kecil juga warna merah muda. Dan M kecil tadi adalah warna putih. Sudah jelas kan sampai di sini? Lah, kalau sudah jelas dari tabel saja sudah kelihatan ada genotip dan ada fenotipnya. Kita tuliskan saja. Kalau demikian berarti perbandingan genotipnya. Pada F2 tadi ada M besar banding M besar M kecil dibanding dengan M kecil, perbandingannya adalah 1 banding 2 banding 1. Kemudian kalau kita lihat fenotipnya, fenotip itu adalah sifat yang tampak. Tadi ada 3 warna. Yang pertama warna merah, yang kedua warna merah muda, dan yang ketiga adalah warna putih. Berapa perbandingannya? Perbandingannya tadi adalah merah dibanding merah muda dibanding putih tadi adalah merahnya 1, merah mudanya 2, putihnya 1. Sehingga untuk persilangan monohibrid intermediate ini antara genotip dan fenotipnya perbandingannya adalah sama. Demikian tadi anak-anak penjelasan terkait persilangan monohibrid dengan sifat dominan penuh dan intermediate. Selamat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.